Siapa di antara kalian yang ngerasa udah usaha banget untuk diet, tapi kok berat badannya nggak turun-turun? Pasti banyak deh, karena teman aku banyak yang mengalami hal ini guys. Nah, karena memang aku orang yang suka diet, dan rata-rata diet aku tuh berhasil. Bahkan terakhir kali itu aku diet dan berhasil menurunkan 9 kg dalam 2 minggu. Makanya hari ini aku mau share ke kalian, kira-kira apa aja kesalahan yang bikin berat badan tidak kunjung turun. Harapan aku kalau misalnya kalian udah tahu tentang semua kesalahan ini, kalian bisa menghindari kesalahannya, terus menjalankan diet yang berhasil, berat badan kalian bisa turun yang banyak. Sekarang kita langsung mulai aja ya videonya. Kesalahan yang pertama adalah terlalu fokus makan makanan low fat dan juga makanan diet. Jadi banyak banget orang kalau misalnya lagi diet mau nurunin berat badan, mereka itu percaya kalau makanan low fat dan juga makanan diet ini bisa membantu menurunkan berat badan mereka. Alhasil jadinya mereka cuma fokus seharian makan makanan low fat dan juga makanan diet ini. Padahal efeknya bisa sebaliknya guys. Karena ternyata makanan olahan low fat dan juga makanan diet itu biasanya mengandung banyak tambahan gula untuk membuat rasanya jadi lebih enak untuk disantap, dimakan. Misalnya ya, contohnya aja nih, 1 cup yogurt yang low fat, yang kecil ini aja, itu bisa mengandung lebih dari 4 sendok teh gula. Itu udah termasuk tinggi guys, untuk 1 cup kecil. Padahal satu hari itu kita nggak boleh mengkonsumsi lebih dari 2000 kalori. Jadi satu hari maksimal 2000 kalori. Kalau 2000 kalori, berarti kita membutuhkan kurang dari 12 sendok teh gula per harinya. Nah bayangin aja, kalian satu kali itu aja udah konsumsi 4 sendok teh gula nih ya, cuma 1 cup yogurt. Nggak mungkin kalian cuma makan seharian yogurt kan, pasti kalian akan makan makanan lain, dimana makanan lain itu pasti juga mengandung gula. Nah inilah yang akan membuat kalian jadinya asupan gula, asupan kalorinya berlebih seharinya. Nah ini akan membuat kalian jadi nggak turun-turun berat badannya. Selain itu juga ternyata produk olahan low fat dan juga makanan diet yang kita beli itu ternyata tidak cukup untuk memuaskan nafsu makan kita. Alhasil akan membuat kita jadinya makan lebih banyak, rasa lapar kita akan lebih tinggi. Nah kita akan jadi makan lagi. Nah ini akan membuat kita asupan kalorinya berlebih per harinya, yang membuat kita jadinya nggak kurus-kurus, berat badan kita nggak turun-turun, bahkan bisa membuat kita jadi lebih gemuk guys. Makanya kalau kita lagi diet, boleh makan makanan low fat dan juga makanan diet, tapi jangan terlalu fokus seharian cuma makanan olahan itu aja guys. Tapi kalau bisa kalian kombinasikan makanan bergizi dan juga makanan yang minimal proses, seperti makanan yang kalian masak sendiri, yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu udah paling bagus untuk tubuh kalian dan juga bagus untuk menurunkan berat badan. Kesalahan selanjutnya adalah tidak makan cukup protein. Jadi banyak banget orang kalau misalnya lagi diet dan menurunkan berat badan, mereka itu menghindari dan ketakutan mengkonsumsi makanan dengan protein yang tinggi, seperti misalnya daging dan telur. Karena mereka menganggap makanan dengan protein yang tinggi ini akan menggemukkan badan mereka. Padahal salah guys, itu semua kebalikannya. Jadi protein ini bisa membantu untuk menurunkan berat badan kita, karena ternyata protein ini terbukti bisa meningkatkan perasaan kenyang, mengurangi nafsu makan, terus juga bisa mempertahankan massa otot selama penurunan berat badan, terus juga bisa mempertahankan bahkan meningkatkan laju metabolisme. Kalau misalnya kita lagi diet dan bahkan kita tidak mengkonsumsi protein, kita malah menghindarinya, inilah yang akan membuat kita jadinya lapar terus, nggak kenyang-kenyang. Alhasil asupan kalori kita jadi berlebih per harinya. Ini akan membuat kita jadinya gemuk, bahkan berat badan kita tidak kunjung turun. Makanya buat teman-teman, kalau kalian lagi diet mau nurunin berat badan, baiknya itu justru carilah makanan dengan protein yang tinggi. Tidak harus seperti daging, susu, telur aja, tapi banyak pilihan makanan lain dengan protein yang tinggi, seperti kacang-kacangan, kacang polong, quinoa, flax seeds. Itu semua bagus banget untuk mendukung penurunan berat badan kita dan sehat. Kesalahan selanjutnya adalah kurang makan makanan berserat. Jadi kalau misalnya kita diet dengan kurang makanan berserat, ini bisa mengganggu proses penurunan berat badan kita dan juga mengganggu kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Karena memang tubuh kita ini butuh serat yang cukup guys. Jadi serat ini ternyata bisa membantu menurunkan berat badan karena memang terbukti bisa mengurangi nafsu makan dan juga mengurangi rasa lapar. Jadi memang si serat ini tuh bisa membentuk gel yang menahan air. Gel ini akan bergerak secara perlahan melalui saluran pencernaan kita, kemudian dia akan membuat kita jadi merasa lebih kenyang. Selain itu juga penelitian sudah membuktikan kalau semua jenis serat ini bisa membantu menurunkan berat badan, karena serat bisa berinteraksi dengan mikroba usus yang akan menghasilkan hormon yang membuat kita jadi merasa lebih kenyang. Selain itu juga bagus loh untuk kesehatan kita, karena memang serat bisa membantu tubuh kita untuk menghindari dari resiko penyakit kronis serta membantu melancarkan pencernaan kita. Makanya buat teman-teman jangan lupa, jangan sampai kekurangan makan makanan berserat. Makanan berserat yang bagus itu seperti misalnya gandum, flax seeds, terus juga asparagus, kacang-kacangan, itu semua bagus banget. Jadi konsumsi ya. Kesalahan selanjutnya adalah tidak mencatat dan menghitung apa yang kita makan.
Memang dengan makan makanan bergizi bagus banget untuk kesehatan dan penurunan berat badan kita. Tapi kalau misalnya kita makan makanan bergizi dengan tidak mencatat dan menghitung apa yang kita makan, tentunya ini semua sama aja guys. Karena memang bisa jadi tanpa sadar kita itu mengkonsumsi makanan berlebih, alhasil kalori yang kita dapatkan per hari juga berlebih, yang membuat jadi berat badan kita tidak kunjung turun. Selain itu juga, kalau kita tidak memperhatikan dan mencatat apa yang kita makan per harinya, bisa jadi kita tidak mendapatkan jumlah protein, karbohidrat, lemak, serat yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk kesehatan dan membantu proses penurunan berat badan kita. Ini akan membuat jadinya bukan hanya tidak kunjung turun berat badan, tapi bisa jadi naik berat badan kita dan juga bisa buruk untuk kesehatan kita. Maka dari itu, kalau kita lagi mau nurunin berat badan, cobalah bikin daftar, catat apa yang kita konsumsi per harinya agar kita mendapatkan gambaran yang akurat tentang kalori dan juga nutrisi yang kita dapatkan. Ini akan membuat kita jadinya tidak kelebihan kalori yang membuat kita jadi gemuk, tapi juga tidak kekurangan nutrisi agar kita jadi tetap sehat. Kesalahan selanjutnya adalah tidak membaca label keterangan makanan dan minuman yang kita beli. Seringkali orang males. Mereka nggak mau baca informasi label yang ada di bagian belakang kemasan produk. Alhasil, mereka bisa jadi mengkonsumsi makanan dan minuman dengan kalori yang berlebih. Jadinya mereka tidak kunjung turun berat badannya. Kalian harus hati-hati guys, karena seringkali memang produk makanan dan minuman itu dijual di bagian kemasan depannya itu dibuat terlihat seperti sehat. Jadinya karena orang-orang merasa bagian depannya kelihatannya sehat, orang-orang jadi males untuk baca bagian belakang keterangan produk. Ya udah, mereka merasa ya udah pasti sehat kok, nggak mungkin gemukin. Padahal kalau kalian baca di bagian belakangnya bisa jadi mengandung kalori dan juga gula yang tinggi. Kalau kalian konsumsi kalori dan gula yang tinggi, ya ini akan menggemukkan badan kalian, tidak akan membuat berat badan kalian turun. Maka dari itu, mulai sekarang biasakanlah untuk baca daftar bahan, label fakta di bagian belakang kemasan produk makanan dan minuman yang mau kalian beli. Jadinya kalian bisa tahu, kalian bisa batasi asupan kalori, gula kalian, jadinya nggak kelebihan. Kalau kelebihan kan akan menggemukkan. Tapi kalau kalian batasi, pastinya bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Kesalahan selanjutnya adalah minum minuman manis. Jadi banyak banget orang kalau misalnya lagi diet itu mereka stop minum minuman manis seperti soft drinks dan juga soda karena mereka berpikir bahwa minuman tersebut bisa menggemukkan badan mereka. Memang benar kalau misalnya minuman manis itu bisa menggemukkan badan. Jadi kalau misalnya kita stop minum minuman manis itu bisa membantu untuk kesehatan dan juga bisa membantu penurunan berat badan. Tapi masalahnya banyak banget orang yang jadi salah kaprah. Jadinya mereka minumnya jus buah untuk memenuhi hasrat minuman manis itu. Jadi karena kepengen minuman manis, mereka berpikir oh buah kan sehat, kalau sehat udah pasti nggak gemukin. Jadinya mereka minum jus buah dalam jumlah yang banyak. Mereka berpikir asal nggak ditambahin gula, natural ya aman. Padahal mereka lupa bahwa buah itu sendiri juga mengandung 100% gula alami dari dirinya. Jadi kalau kita konsumsi jus buah dalam jumlah yang banyak, tentunya akan memberikan efek yang sama seperti kita minum soft drinks dan juga soda. Paling lebih sehat sedikit, tapi itu pun akan memberikan efek terhadap kesehatan kita seperti obesitas, diabetes, dan tentunya untuk berat badan kita itu tidak akan membuat berat badan kita turun, malahan akan membuat berat badan kita jadi naik. Maka dari itu teman-teman juga harus direm kalau minum jus buahnya, karena kalian harus tahu juga satu fakta lain. Jadi jus buah itu kan termasuk cairan ya. Nah kalori dari cairan itu tidak akan mempengaruhi pusat nafsu makan di otak kita. Jadinya walaupun kita mengkonsumsi jus buah dalam jumlah yang banyak, itu paling kenyangnya sementara. Habis itu kita akan lapar karena memang tidak akan mengenyangkan guys. Nah ini akan membuat kita jadi konsumsi makanan lain, jadinya kita dapat kalori yang berlebih. Kalori dari jus buah, kalori dari makanan selanjutnya. Ini akan membuat kita jadi tidak kunjung turun berat badannya, malahan bikin gemuk. Maka dari itu buat teman-teman, aku tidak melarang kalian minum jus buah ya. Buah itu memang bagus, jus buah bagus. Tapi tetap harus dibatasi. Walaupun dia sehat, harus dibatasi agar tidak menggemukkan tapi menyehat. Tadi itu dia video tentang kesalahan yang bikin berat badan tidak kunjung turun. Agar dietnya berhasil dan bisa memiliki tubuh ideal, jaga pola makan, istirahat yang cukup, dan olahraga teratur. Pastikan konsumsi SKP Banelo sebelum tidur. Semoga bermanfaat. Terima kasih.